Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat malam. Malam ini kita memasuki masih kitab Matius sesi 23 dengan tema khusus penghakiman terakhir, Saudara. Jadi sebentar lagi beberapa sesi lagi kita akan menyelesaikan kitab Matius, ya. Jadi oke, eh, kita share dulu screen-nya ya sebentar. Ya, malam ini adalah sesi ke-23 kitab Matius dengan tema penghakiman terakhir. Bapak Ibu, saudara sekalian, kita lanjutkan pembacaan Alkitab kita, yaitu pasal 25. Karena sesi yang lalu pasal 24 kan ya. Di Matius pasal 25 ini akan bicara tentang kesiapan kita dalam menyambut kedatangan Tuhan yang kedua kali, kesetiaan dan penghakiman pada waktu itu. Ya, ada 3 poin penting. Jadi Matius pasal 25 ini itu melanjutkan pengajaran Tuhan Yesus tentang akhir zaman yang ada di Matius pasal 24. Kalau pasal 24 itu menekankan tanda-tanda dan kewaspadaan, maka Matius 25 menekankan respon orang percaya. Kalau begitu bagaimana kita harus meresponi kedatangan Tuhan ini? Apakah kita siap, setia, dan sungguh hidup sesuai kehendak Tuhan atau tidak? Itu sangat amat penting, saudara. Ini yang seringkali jarang dibahas malah. Hari-hari ini jarang dibahas, entah kenapa ya. Gereja lebih suka membahas berkat-berkat jasmani yang fana gitu, ya. Nah, di pasal ini, sebentar saya kasih warna ya. Di pasal ini kita akan membaca perumpamaan 10 gadis, kemudian perumpamaan tentang talenta, dan tentang penghakiman terakhir. Jadi ketiga hal tersebut merupakan satu kesatuan teologis, yaitu bagaimana karakter orang percaya bisa diterima oleh sang raja di kerajaan surga pada waktu kedatangannya yang kedua kali. Gitu ya, saudara ya. Oke. Ya, kita masuk ke poin nomor 1. Perumpamaan 10 gadis. Ya, itu adanya di Matius 25 ayat 1 sampai 13, saudara. Ayat 1 sampai 13. Coba kita baca dulu ya. Matius pasalnya yang ke 25 ayat 1 sampai 13. Kita baca dulu ya Bapak Ibu ya. Pada waktu itu hal kerajaan surga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. Jadi Tuhan Yesus sering sekali mengajar tentang kerajaan surga memakai perumpamaan. Supaya apa? Supaya lebih mudah dimengerti. Ya. Ayat 2, 5 diantaranya bodoh dan 5 yang lain itu bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Ya, ayat 5 perhatikan, saudara. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Semua ke-10 gadis ini tertidur, saudara. Ya. Ayat 6, waktu tengah malam, terdengarlah suara orang berseru, mempelai datang, songsonglah dia. Gadis-gadis itu pun bangun semuanya, lalu membereskan pelita mereka. Perhatikan, semuanya tidur. Kemudian ketika mempelai datang, semuanya bangun. Betul. Ya, menyiapkan pelitanya. Nah, disinilah ada bedanya. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam. Tetapi jawab gadis-gadis bijaksana itu, tidak. Nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ. Ya.
Akan tetapi, waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu. Dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin, lalu pintu ditutup. Nah, kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu, yang gadis bodoh tadi, dan berkata, Tuan, Tuan, bukankanlah kami pintu. Tetapi ia menjawab, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu, kata sang tuan itu. Ayat 13 kesimpulannya, saudara. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Kan begitu, ya. Kita ke slide-nya dulu. Ya, Bapak Ibu Saudara, di dalam konteks budaya Yahudi zaman itu, ya, dalam tradisi Yahudi, pengantin laki-laki itu menjemput pengantin perempuan pada malam hari. Nah, para gadis, kalau zaman sekarang apa namanya? Bridesmaid ya, mungkin ya. eh, Membawa pelita untuk menyambut kedatangan sang mempelai. Kadang mempelai terlambat, datang tengah malam tidak diketahui, sehingga mereka harus siap dengan minyak tambahan. Nah, karena mempelainya nggak datang-datang, ke-10 gadis ini tertidur semuanya. Sama loh tertidurnya itu. Ketika ada teriakan mempelai datang, semua bangun. Tapi 5 gadis bodoh ini menyadari bahwa ia tidak bawa minyak. Ia pinjam ke gadis yang bijaksana, tapi tidak diberi tentunya, karena nggak cukup nanti. Nah, gadis bodoh ini pergi membeli minyak itu. Sementara itu sang mempelai datang, masuk ke dalam, pintu ditutup. Jadi akhirnya meskipun gadis bodoh ini, 5 gadis bodoh ini mendapatkan minyak, tapi pintu sudah ditutup, sudah terlambat. Ini menggambarkan ketika manusia tidak mau bertobat, ya, sang mempelai itu Tuhan Yesus datang kembali, mereka tidak siap, maka pintu itu ditutup. Makna simbolisnya begini, saudara. 10 gadis ini semua orang yang mengaku menantikan kedatangan Tuhan. Kan semuanya pada menantikan kan gitu. Ya orang Kristen lah menantikan kedatangan Tuhan Yesus begitu. 10 gadis itu. Pelita itu simbol dari kehidupan lahiriah kekristenan. Secara lahiriah ia Kristen memang. Membawa pelita memang. Ya. Nah, minyak itu menggambarkan iman yang sejati, kelahiran baru, atau kekudusan, hidup kudus. Jadi kalau kalau Tuhan Yesus datang nanti, kalau didapati manusia tidak punya iman yang benar atau tidak hidup kudus, nah itulah 5 gadis yang bodoh itu. Tidak bawa minyak, hidupnya tidak kudus, hidupnya tidak punya iman yang benar. Itu maksudnya ya, punya hubungan pribadi dengan Tuhan. Nah, tertidur, semua manusia memiliki keterbatasan atau masalah, ya sama-sama semua. Tetapi yang 5 gadis bijaksana itu seperti orang percaya yang hidupnya kudus. Nah, gitu ya. Jadi eh, ketidaksiapan itu artinya orang percaya yang tidak melakukan kehendak Tuhan, tidak siap menyambut Tuhan Yesus. Gitu. Pintu tertutup artinya tidak ada lagi kesempatan untuk bertobat. Ketika Tuhan Yesus datang kembali nanti, kalau manusia tidak hidup kudus, imannya tidak benar, maka Tuhan akan berkata, Aku tidak kenal kamu. Pintu ditutup, artinya kita tidak bisa ikut Tuhan lagi. Begitu artinya, saudara. Nah, pesan utamanya, kesiapan kita menyambut Tuhan Yesus, kedatangan Tuhan Yesus yang kedua itu adalah urusan pribadi kita. Tidak bisa minta tolong orang lain, ya. Tidak bisa dipinjamkan maupun dititipkan.
Hidup kudus kan harus diri sendiri. Memangnya bisa orang tuaku hidup kudus, Pak? Nggak bisa. Sendiri-sendiri. Makanya kesimpulannya di Matius 25 ayat 13, karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Nah, orang Kristen palsu mungkin terlihat sama dari luarnya. Sama Kristen ke gereja juga sih. Tetapi saat Tuhan Yesus nanti datang, yang membedakan adalah minyak. Apa itu? Kekudusan hidup, iman yang benar, kelahiran baru, pertobatan yang benar. Itu maksudnya. Realitas rohaninya, faktanya, apakah seseorang itu rohani atau tidak. Nah, itu. Kalau kita lihat begini, maka di gereja banyak orang Kristen palsu sebenarnya. Ke gereja rajin, tapi tidak peduli terhadap hidupnya, bahwa hidup ini harus hidup kudus. Hidup kudus itu berbeda dengan dunia ini. Memisahkan diri secara cara berpikirnya, tidak serupa dengan dunia ini. Tidak egois, ya, mendukung pekerjaan Tuhan, hidup sehari-hari jadi berkat. Kan begitu. Kalau tidak demikian itu Kristen palsu namanya. Apalagi menghalang-halangi ibadah. Waduh, itu udah palsu tuh Kristennya. Begitu, saudara ya. Jadi hidup ini pilihan memang. Apakah kita mau jadi seperti lima gadis bodoh itu atau seperti lima gadis yang bijaksana tadi. Nah, jadi aplikasinya gini, saudara. Jadi Kristen itu bukan bukan hanya sekedar aktivitas ke gereja, bukan. Tidak cukup hanya melayani, beribadah, atau aktif di gereja, nggak cukup. Harus ada kelahiran baru, imannya harus nyata dalam perbuatan sehari-harinya. Itulah kekudusan, saudara. Ya, nah, artinya kita punya tanggung jawab pribadi, tidak bisa mengandalkan siapapun, ya, tidak bisa nitip, gitu ya. Jadi, bahkan saudara tidak bisa mengandalkan iman suami atau istri. Suamiku pendeta, Pak. Istriku pendeta. Ya, nggak bisa masing-masing. Tidak bisa mengandalkan gereja. Tidak bisa bahkan mengandalkan gembala sidangnya. Masing-masing kita lah yang harus hidup kudus. Yang harus mempersiapkan minyak itu ketika kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Ya. Jadi kita sendirilah yang masing-masing harus mengisi minyak rohani. Dengan cara apa ya? Doa, ya pertobatan, ketaatan, terutama kekudusan. Begitu ya, saudara ya. Kita bisa belajar dari perumpamaan 10 gadis ini. Ternyata ada gadis yang bodoh, ada gadis yang bijaksana. Hari ini, kita mau jadi seperti apa? Hidup ini pilihan. Apakah kita sedang berjaga-jaga kalau-kalau sang mempelai itu datang tiba-tiba? Apakah kita sedang berusaha untuk hidup kudus tak bercacat tak bercela? Mengenakan pakaian kekudusan? Menyediakan minyak kekudusan? Hidup kudus atau tidak? Pilihan di tangan kita. Makanya hal kerajaan surga seperti itu. Yang kedua, saudara. Yang kedua ini Matius 25 ayat 14 sampai 30. Jadi perumpamaan tentang talenta ini bicara soal kesetiaan dan tanggung jawab. Ya, di oke kita baca dulu deh. Matius pasal 25 mulai ayat 14. Perhatikan kalimatnya. Sebab hal kerajaan surga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Jadi kerajaan surga itu seperti itu. Ada seorang tuan yang pergi ke luar negeri, hamba-hambanya dipanggil, kemudian diberi harta tuannya itu untuk diusahakan oleh hamba-hambanya itu. Ada yang diberi 5 talenta, contohnya ayat 15 ya. Yang seorang diberikannya 5 talenta. Yang seorang lagi 2 dan yang seorang lagi 1. Kenapa demikian? Ada yang 5, ada yang 2, ada yang 1. Di situ dijelaskan.
Masing-masing menurut kesanggupannya. Lalu ia berangkat. Jadi, sang tuan ini sangat adil. Dia berikan 5 kepada yang mampu mengendalikan 5, yang mengusahakan 5. Hanya 2 talenta kepada yang kemampuannya cuma 2. Dan 1 kepada yang kemampuannya cuma 1. Sangat adil. Nah, ayat 16. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu, lalu beroleh laba 5 talenta. Yang diberi 5 talenta ternyata punya laba 5 talenta. Talenta di sini satuan mata uang, saudara. Satuan harta, nilai harta. Jangan jangan kecampur antara talenta dan bahasa Inggris talent, bakat. Talenta ini bukan bakat. Talenta ini ibarat nilai uang di zaman itu. Nilai harta di zaman itu, saudara. Ya. Nah, hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga dan berlaba 2 talenta. Yang dikasih 2, labanya 2. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah lalu menyembunyikan uang tuannya. Nah, yang dikasih paling dikit 1. Mestinya lebih ringan ya. Tapi hamba ini malah tidak mengusahakannya. Tapi apa yang terjadi? Ayat 19. Lama sesudah itu pulanglah tuan hamba-hamba itu lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Dipanggillah masing-masing. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan ia membawa laba 5 talenta, katanya. Tuan, 5 talenta Tuan percayakan kepadaku, lihatlah aku telah beroleh laba 5 talenta. Lalu apa kata Tuan itu? Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu. Hai hambaku yang baik dan setia. Inilah hamba yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. Dikasih 5, menghasilkan 5. Maka itulah hamba yang baik dan setia. Dan setelah itu malah akan diberikan kepadanya tanggung jawab dalam perkara yang besar. Kalau yang kecil bisa dipercaya, maka diberi perkara yang lebih besar. Kan begitu ya? Yang 2 talenta juga sama. Sama. Ya. Nah, yang terakhir, kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu, ayat 24-nya. Dan berkata, Tuan, aku tahu bahwa Tuhan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuhan tidak menabur, dan yang memungut dari tempat di mana Tuhan tidak menanam. Ini hamba yang kurang ajar sama tuannya, malah ngata-ngatain tuannya. Padahal ia harus mengerjakan karena ia seorang hamba. Ya. Nah, ayat 25. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuhan itu di dalam tanah. Ini terimalah kepunyaan Tuhan, dikembalikan lagi. Maka jawab tuannya itu, hai kamu hamba yang jahat dan malas. Seorang hamba yang tidak melakukan apapun terhadap talentanya, itu adalah hamba yang malas dan jahat. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Kalau begitu, gitu, ayat 27. Karena itu sudahlah seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang supaya sekembaliku aku menerimanya dengan serta dengan bunganya. Kan begitu. Itu hamba yang jahat tuh. Dikasih modal, tidak diusahakan, ditanam. Ayat 28. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Jadi dikasih 1 nggak bisa dipercaya, diambillah talenta itu dikasih yang bisa dipercaya. Yang 10 tadi. Ya. Nah, 29 jelas nih saudara kesimpulannya. Karena setiap orang yang mempunyai, kepadanya akan diberi. Mempunyai apa, saudara? Mempunyai tanggung jawab, mempunyai karakter yang bisa dipercaya, diandalkan. Kepadanya akan diberi, artinya orang yang bisa dipercaya akan diberikan tanggung jawab lebih besar lagi, gitu ya. Sehingga ia berkelimpahan.
Tetapi siapa yang tidak mempunyai tanggung jawab ini, seperti hamba yang jahat tadi, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya, malah diambil talentanya. Sebagai hukuman ayat 30, dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Kegelapan yang paling gelap untuk menunjukkan suatu keadaan yang sangat menderita. Ya. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Itu saudara. Perumpamaan tentang talenta ini, sang tuan pergi, maksudnya melambangkan Yesus pergi ke surga. Talentanya dipercayakan kepada hamba-hambanya, maksudnya Tuhan memberikan karunia, kesempatan, panggilan, dan hidup itu sendiri sebagai amanat. Nanti akan dimintai pertanggungjawabannya. Jawabnya. Makanya hari ini, hati-hati nanti Tuhan datang, Tuhan klaim, untuk apa itu talenta yang kuberikan, gitu. Ya. Nah, sebagai upah dan hukumannya, kalau yang setia ada upah, diberi yang lebih besar, yang tidak setia ada hukuman. Ya. Dibuang ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sana terdapat ratap tangis dan gertak gigi. Jadi kalau perumpamaan pertama di ayat 24 itu bicara soal kemurnian hati. Oh, sorry, perumpamaan pertama tadi tentang gadis, 10 gadis. Sedangkan perumpamaan ini bicara soal kesetiaan dalam bekerja dan melakukan. Soal melakukan, dikasih talenta harus melakukan. Ya. Jadi talenta itu sama dengan tanggung jawab yang besar. Kalau dapat talenta, dapat tanggung jawab gitu. Jadi talenta ini nggak sama dengan talent dalam bahasa Inggris ya. Pada zaman Tuhan Yesus, satu talenta itu nilainya sangat besar. Digunakan untuk mengukur emas atau perak. Jadi satu talenta itu sekitar 34 sampai 36 kilogram emas. Bayangkan itu, satu talenta. Jika dalam bentuk uang, misalnya satu talenta perak ya, sama dengan 6.000 dinar. Sedangkan satu dinar adalah upah sehari. Kalau 6.000 berarti sekitar 16 tahun bekerja. Upah 16 tahun. Kalau zaman sekarang mungkin jutaan dolar kali ya. Ya. Jadi Tuhan ini melambangkan Tuhan Yesus. Talenta ini melambangkan semua yang ada pada kita. Ada yang diberi 5, ada yang diberi 2, ada yang diberi 1. Sesuai kesanggupannya. Sangat adil loh Tuhan itu. Tuhan ini ya. Talenta itu untuk diusahakan atau dijalankan. Kenapa? Karena tiap hamba diberi talenta sesuai kesanggupannya. Harusnya pasti sanggup. Makanya Tuhan itu sangat adil. Bukan untuk disimpan atau pasif. Jadi penerima talenta itu harus bertanggung jawab. Yang setia bertanggung jawab, diberi tanggung jawab yang lebih besar. Ayat 27 sampai 29. Yang tidak setia, itu hamba yang jahat dan malas. Ayat 28 dan 24 sampai 26. Akan dibuang kegelapan yang paling gelap di ayat 30 itu dijelaskan. Jelas ya? Nah, jadi Tuhan memberikan apa? Hidup ini, hikmat, kekuatan, kesehatan, waktu, harta, uang, bakat juga, segala sumber daya kepada kita semua. Ya, inilah yang namanya talenta atau kepercayaan. Diberi kepercayaan semua kita ini oleh Tuhan. Ya, nah sebagai akibatnya kita harus meresponi apa itu tanggung jawab, melakukannya. Gitu, saudara. Nah, poin terakhir yaitu penghakiman terakhir. Ayat 31 sampai 46. Penghakiman ini, Tuhan adalah hakim yang adil. Ia akan mengadili seseorang berdasarkan apa, saudara? Bagian ini merupakan gambaran eskatologis yang literal, yang harafiah tentang penghakiman, bukan perumpamaan. Ya.
Yang pertama poinnya adalah Yesus sebagai Raja yang menghakimi. Makanya di ayat 31 itu dikatakan apabila anak manusia datang dalam kemuliaannya, ya, dan semua malaikat bersama-sama dengan dia, maka ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Gitu ya. Nah, nanti dibaca, lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, gitu ya. Dan ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Yang pertama poinnya adalah keilahian Yesus. Apabila anak manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan dia, jelas keilahian Yesus. Kekuasaannya menghakimi untuk seluruh umat manusia. Dan kedudukannya sebagai raja di atas segala raja. Jadi nanti Tuhan Yesus datang diumpamakan seorang tuan yang memisahkan domba dari kambing. Ya, berdasarkan apa dipisahkan? Identitas, yang satu domba, yang satu kambing. Nah, iman yang dinyatakan lewat perbuatan. Jadi domba dalam milik Kristus, kambing bukan milik Kristus. Nanti dipisahkan karena domba milik Kristus dibawa ke surga. Sedangkan yang bukan milik Kristus ditinggal di bumi yang jadi lautan api. Gitu, saudara. Oke, kita lanjutkan. Nah, mengapa tindakan kasih ini menjadi tolok ukur dalam penghakiman nanti? Kita baca dulu ya, supaya mengerti apa yang dimaksud. Di mana misalnya ya? Di ayat 32, saudara. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya dan ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, itu adalah domba tadi, mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Kenapa demikian? Kenapa dia bisa jadi domba? Tanda kutip. Kenapa seorang manusia bisa dipilih berkenan bagi Tuhan? Di ayat 35 jelas tuh, saudara. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Kan begitu. Nah, orang-orang bingung mendengar itu. Makanya di ayat 37, mereka bertanya, maka orang-orang benar itu akan menjawab dia katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar dan kami memberi engkau makan, atau haus dan kami memberi engkau minum? Kapan? Kita nggak pernah loh ketemu Tuhan kasih gini-gini gitu. Bila manakah kami melihat engkau sebagai orang asing dan kami memberi engkau tumpangan atau telanjang dan kami memberi engkau pakaian? Nggak pernah deh Tuhan kayaknya gitu. Bila manakah kami melihat engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi engkau? Orang nggak mengerti bahwa yang dimaksud di situ adalah yang disebut di ayat 40. Dan raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudara-saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Jadi, kalau engkau melakukannya terhadap sesama, artinya engkau melakukannya untuk Tuhan, diperhitungkan Tuhan. Gitu, ya. Ayat 41, Saudara. Dan ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, yang kambing tadi ya. Nyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk. Nyahlah ke dalam api yang kekal, yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Kenapa diusir Tuhan? Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak kasih aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu nggak datang menjenguk, melawat.
Orang-orang itu bingung. Kapan Tuhan? Kapan kami lihat Tuhan lapar dan sebagainya tadi? Tapi Tuhan menjawab begini. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku. Dan sebagai hukumannya, si kambing tadi, dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Itu bedanya, saudara. Ya, jadi em, ini sangat jelas. Saya share dulu ya sebentar. Ya, jadi ini, saudara, tindakan kasih itu lebih penting daripada teori macam-macam itu. Sebab kasih itu bukti lahiriah dari iman sejati. Semuanya perbuatan nyata. Itulah eh, yang menjadi tolok ukur. Yang menjadi tolok ukur itu kan iman. Tapi iman akan terlihat lewat, terverifikasi lewat perbuatan nyatanya. Begitu, saudara. Ya, makanya ada dua nasib kekal. Domba hidup kekal karena milik Kristus, karena melakukan tindakan kasih. Sedangkan kambing bukan milik Kristus pasti binasa kekal. Kenapa? Karena tidak melakukan tindakan kasih. Itu, saudara. Tidak melakukan tindakan kasih. Makanya orang yang tidak mengasihi sesamanya pasti binasa. Dia kambing tuh. Makanya orang yang tidak cinta Tuhan, ya memang bukan milik Tuhan. Itu ibarat kelompok ini, ia termasuk kambing. Kalau termasuk domba itu cinta Tuhan, mendukung pekerjaan Tuhan, tidak mau buat dosa, tidak jadi sandungan, tapi jadi berkat. Mestinya gitu ya. Nah, jadi kesimpulannya ini, saudara. Iman sejati atau iman yang benar itu akan terlihat dari apakah kita hidup ini berjaga-jaga, menyiapkan pelita dan minyak tadi itu. Artinya hidup kudus, iman yang benar, yang buktinya verifikasinya adalah tindakan nyata, ya. Kemudian kesetiaan menunggu kedatangan Tuhan, kan begitu. Dengan kesetiaan ketika kita menunggu kedatangan Tuhan, kesetiaan dalam melakukan tugas, yaitu mengusahakan talenta, yaitu seluruh hidup kita ini dipakai untuk kemuliaan Tuhan. Gitu, saudara. Jadi, di hadapan Tuhan tidak ada yang tersembunyi, semua akan diuji. Apa yang diuji? Bukan karena sekolah teologi atau belajar Alkitab, perbuatan nyata terhadap sesama. Gitu, saudara. Maka dari itu marilah kita hidup dengan kesadaran bahwa kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali itu pasti terjadi dan kita perlu bersiap-siap, tangan kita setia mengerjakan bagian kita dan kasih untuk melayani mereka yang membutuhkan. Begitu, saudara. Ya, saya pikir ini sangat jelas. Makanya kita bisa lanjutkan dengan diskusi dan tanya jawab. Yang pertama, Pak Konstanara, silakan. Oh, sebentar. Saya buka dulu ya. Ya, silakan di-unmute. Shalom Pak Wisnu, Shalom, ya. selamat malam Pak. Selamat malam. Pak Wisnu ada dua pertanyaan ini Pak. Ya, Pak Wisnu bisa saya tanya yang minggu lalu ada Aduh satu Tuhan, yang kosong saya lupa ditanya tanya jawab Pak Wisnu. lagi. Aduh ampun dah gue. ya. Silakan, Pak Konstanara. Pak Wisnu, waktu minggu lalu kan kayak bahas Matius 24 Pak Wisnu, Oh ya, ya, yang tema besarnya kan akhir zaman begitu Pak ya, Wisnu. ya. Saya lupa bertanya apakah akhir zaman itu berkaitan dengan zaman perjanjian baru Pak Wisnu?
Yang dimaksud di sini akhir zaman adalah kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Yang dimulainya dari runtuhnya Bait Allah di Yerusalem kalau kita baca ya Pak. Bukan. Yang dimaksud akhir zaman Bukan. adalah eh, dalam konteks ini adalah parousia, kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Ah, baik Pak. Saya lanjut dengan yang materi ini malam Pak. Ya, oke. Kalau kita melihat pasal yang ke-25 ini kan dimulai dengan eh, pada waktu itu hal kerajaan surga. Ya, Artinya kehidupan kita sekarang eh, sebenarnya kita hidup dalam sistem kerajaan surga ya Pak. ya, betul, betul, Yang dimana kita merefleksikan segala yang telah dijelaskan oleh Pak Widya tadi, bagaimana kehidupan gadis yang bodoh, gadis yang bijaksana, lalu dengan yang dipercayakan talenta itu Pak Widya. betul, betul. Bisakah ini dikorelasi dengan kasih karunia Pak Widya? Bisa saja. Kenapa? Karena kasih karunia itu kan dianugerahkan. Nah, artinya apa? Talenta ini yang dianugerahkan. Kan kita menerima talenta nih. Itu anugerah Tuhan loh. Ya betul. Kesempatan, kesempatan untuk melakukan kehendak Tuhan. Kesempatan untuk selamat. Itu anugerah namanya. Bisa dihubungkan. Artinya memang kalau kita berbicara dari kasih karunia itu Pak Widya, berarti memang kita manusia memang harus bertanggung jawab untuk melakukan itu. Pasti, pasti. Sedangkan kita bicara apa saja manusia harus bertanggung jawab. Barang siapa diberi ya dia harus tanggung jawab. Mana ada orang mendapat sesuatu tanpa tanggung jawab? Gak ada. Seseorang Ya, betul. bekerja, tanggung Kalau jawabnya apa? Ya masuk bekerja kan gitu. Makanya dapat ya. gaji. Sama, kita dapat keselamatan harus bekerja mengerjakan keselamatan. Jangan bilang Tuhan Yesus Nah, mati di itu kayu salib, lalu kita nggak perlu nah itu ngapa-ngapain. Bukan begitu. itu Pak Wiknya yang kan kebanyakan mungkin dari orang Kristen yang sudah diselamatkan oleh kasih karunia dan hanya oleh kalau iman. Jadi kalau kita pun mau mempersiapkan diri seperti lima gadis yang bijak atau yang menerima lima dan dua talenta itu dianggap itu bukan itu untuk meresponi kasih karunia itu Pak Wiknya. Ya itu kan Kebanyakan orang kan yang, begitu pemahaman. ya itu pemahaman yang salah. Wong jelas kok. Setiap perikop di Alkitab itu menjelaskan bahwa kita itu harus bayar harga, harus mengerjakan keselamatan, harus berusaha hidup kudus. Orang-orang ngajarin kita nggak perlu hidup kudus, nggak perlu ngapa-ngapain. Keselamatan bukan karena perbuatan baik, salah itu semua itu. Keselamatan tuh karena iman. Iman itu harus ada perbuatannya. Nggak ada perbuatannya bukan iman. Iman mati. Nah, simple sebenarnya. Begitu aja nggak selesai-selesai dari dulu. Manusia memang bebal. Maunya sendiri. Udah jelas. Iman macam apa yang tidak melakukan apa-apa itu? Bukan iman itu namanya. Gitu Iya, ya. Pak Wijo. Kalau memang, maksudnya kalau selama kita belajar begini kan sudah terbuka pemikirannya Ya, kita. Artinya ya. Tuhan mengerjakan yang Tuhan kerjakan, kita mengerjakan yang kita harus kerjakan seperti yang dibahas malam ini. Tetapi Ya kan kebanyakan iyalah. sekarang kan Ya iyalah. cuma yang sekarang kan kita jadi gimana ya Pak Yusnio? Akhirnya orang tidak maksimalkan begitu meresponi kasih karunia itu kalau tidak Makanya, bertanggung jawab. makanya, ajaran yang salah itu merusak cara berpikir orang percaya. Makanya ajaran yang salah tidak mengubah orang percaya makin dekat Tuhan. Tidak. Merasa sudah Hmm. selamat, padahal hidupnya belum kudus. Tidak berusaha hidup kudus. Makanya orang-orang seperti itu, yang teologinya seperti itu, nggak all out untuk Tuhan. Udah selamat, saya udah lihat banyak orang begitu. Mulutnya saja jorok masih merasa udah selamat. Aneh orang-orang ini. Di semua ayat Alkitab itu menunjukkan bahwa ada bagian manusia yang harus dikerjakan. Apalagi kalau kita lihat Roma 8 ayat 12. Jadi saudara-saudara kita adalah orang berhutang. Ayo.
Tetapi bukan kepada daging, supaya hidup menurut daging. Hutangnya kepada roh, supaya hidup menurut roh. Sebab kalau hidup menurut daging, kita binasa. Tapi kalau hidup menurut roh, kita hidup kekal. Itu jelas. Oke, ada lagi? Ya, saya sering selalu apa biasa kembali ke awal Pak Wino, kalau mau merenungkan hal ini, di mana Adam dan Hawa kan juga diberi tanggung jawab untuk menaklukkan diri kepada perintah Allah kan di Taman Pasti, Eden. pasti. Matius 7 ayat 21 sampai 23. Bukan orang Betul, yang memanggil Tuhan-Tuhan yang masuk kerajaan surga, tapi yang melakukan melakukan kehendak kehendak Allah. Bapakku yang di surga. Melakukan perbuatan. Bukan perbuatan baik biasa, tentu saja perbuatan iman, tindakan iman. Gitu. Oke? Oke Pak Wino, terima kasih. Masih banyak Nah, sebenarnya, tapi nanti ada yang banyak bertanya juga. Nanti oke, oke, angkat baik. yang lain. Ya, Terima Tuhan kasih Pak berkati. Wino, Tuhan Tuhan berkati. berkati. Berikutnya Bu Josefina, silakan Bu. Ya. Shalom Pak, Shalom. ini bertanya Ya, mengenai gadis-gadis yang bijaksana, yang ya, lilinnya, minyaknya selalu menyala apinya. ya, Itu ya. mengenai iman ya Pak, mengenai iman. Itu Apakah sama? Ya, apakah sama di Lukas eh, Lukas 12 ayatnya yang ke-37 Pak? Bunyinya seperti ini Pak. Berbahagialah hamba-hamba yang didapati, ini tentang kewaspadaan ya Pak, ya, hamba-hamba yang didapati tuannya berjaga-jaga ya, ketika ia datang, sesungguhnya aku berkata kepadamu, ia akan mengikat pinggangnya dan mempersilahkan mereka duduk makan, dan ia akan datang melayani mereka. Sungguh ya, luar biasa ya Pak. ya. Jadi Itu sebenarnya saudara-saudaraku, iya. Jadi kejarlah sebenarnya kekudusan. Alkitab itu mengajar kita dengan berbagai perumpamaan, dengan berbagai Amin kalimat, Pak. dengan berbagai cerita, tapi intinya sama. Benar, Bu? Amin. Oh, luar biasa ya, Pak. Ini para Tapi ya. iman tanpa perbuatan juga mati ya, Pak. Mati jelas kalau itu. Kalau enggak kita nggak Justru usah itu, bikin OBS, Bu. iya, iya, Kalau Pak. kita Amin. iman aja di rumah. Luar biasa, Pak. Luar biasa. Jadi iman, ya, Pak. Iya. Makasih ya, Pak. Tuhan Oke. berkati kita Tuhan berkati. semua. Ya. Berikutnya Pak Pak Made, silakan Pak. Kedengaran Pak suara kami Pak? Ya, ya, kedengaran. Halo, Silakan. Silakan. malam Pak? Malam. Ya, ya, selamat malam. Ada sedikit nih Pak, mungkin ya malam Pak, mungkin mohon apa namanya eh, penjelasan mungkin sedikit Pak, menurut Ya, silakan. pengertian kami yang penghakiman terakhir ini Pak. Ya, Oke, baik. penghakiman terakhir ini kalau kita melihat konteksnya ini untuk orang-orang yang masih hidup di dunia, kita Pas. kalau saya, konteksnya kalau saya baca ini Pak, Pak, Ya, pasti. karena kalau yang sudah mati, ya Pak ya, Ya, benar kalau begitu Pak ya, kalau benar. yang mati kan sudah jelas itu Pak, Ya, ada yang di Firdaus, ada yang di Hades itu Pak. benar. Yang sekarang yang dipisahkan kambing dengan domba ini ya orang-orang yang masih hidup berarti Pak ya, Benar. Benar. pas saat datang Tuhan itu. Betul. Itu aja barangkali Pak untuk ininya Pak, apa namanya, Oh, penjelasan itu baik, aja, baik. penegasan itu aja Pak. Ya, Saya ya. kira. Karena Terima kasih banyak Pak. ya, Tuhan berkati. Ya, Karena yang namanya Tuhan berkati pertanggungan Pak. jawab orang selama hidupnya yang dinilai. Gitu. Oke. Baik, Tuhan berkati. Ya, makasih Pak. Pak. Berikutnya Pak Yopi, silakan Pak. Pak Yopi Gunadi. Bisa? Ya, silakan Pak. Di unmute Pak. Mic-nya nggak bunyi. Bisa? Berapa ya? Ya, sudah, sudah. Silakan. Oh, berapa? Ini mau menanyakan soal gadis yang bodoh itu, Pak. Ya, Gadis bijaksana dan bodoh itu sama-sama menantikan Tuhan.
Betul, tapi mereka sama-sama tertidur betul. sampai dibangunkan. Ya, Jadi artinya mereka sama-sama mengharapkan kedatangan kalau mempelai itu sangat Tuhan. betul. Harusnya mereka juga eh, mendapat kesempatan untuk diterima ya. Karena Ya, kalau saya lihat kelemahan tentang Petrus juga sama kan. Petrus, Yohanes, Yakobus harus dibangun 3 kali di Taman Getsemani. ya, Lalu eh, karena dikatakan bahwa si gadis bodoh itu harus membeli minyak. Saya setuju dengan urasan Bapak bahwa minyak itu adalah realitis rohani dan hidup mereka ya. Tapi ya, kenapa betul. harus memakai istilah membeli ya Pak? Apakah harus dibeli gitu? Yaitu yang pertama. Ah, Terus yang ya, oke, kedua, baik. kalau Petrus Li- saya yang sudah menyangkal 3 kali kepada Yesus tidak mendapat kesempatan. Padahal kalau si gadis bodoh ini kan mungkin bukan orang jahat Pak ya. Dia juga mengharapkan kedatangan Tuhan. Kalau lihat di 2 Timotius 4 ayat 8, semua orang merindukan kedatangan Tuhan akan mendapatkan mahkota kebenaran. Bagaimana jawaban Bapak? Makasih Pak. Ya, sebenarnya memang tidak ada Pak orang yang pengen ke neraka itu nggak ada. Semua pengen selamat. Nah, tapi lima gadis bodoh ini menggambarkan orang-orang yang menantikan kedatangan Tuhan tapi tidak mau hidup kudus. Nah, itu dia. Karena yang namanya beli tadi kan dia baru berusaha mendapatkannya. Ketika sang mempelai sudah datang, jadi percuma. Jadi orang bertobat ketika sang mempelai datang udah percuma. Bertobat itu sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Karena kalau sudah mati atau sudah penghakiman diketok ya nggak bisa lagi. Pintu sudah tertutup, sudah tidak ada kesempatan lagi, terlambat. Maksudnya itu sih Pak. Ya, oke. Tuhan berkati Pak Yopi. Berikutnya Pak Joseph, silakan Pak. Ya, selamat malam. Selamat malam. Saya mau bertanya di Matius 25 ayat 29. Karena Matius 25 ayat ayat 29 ya. 29. Oke Pak, baik. Kenapa? Karena setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi, sehingga Ya, ia berkelimpahan, ya, tetapi siapa yang tidak mempunyai apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. ya. Maksudnya ini perumpamaan dalam kehidupan kekristenan sehari-hari, apakah memang ketika dia memang berbuah, atau dalam pelayanannya sukses, apa namanya, diberi, artinya dipakai Tuhan, berkelimpahan. Tapi mereka yang tidak berbuah atau pelayanannya tidak sukses, apakah itu memang diambil atau gimana Pak? Oke, baik. Ini konteksnya adalah ayat-ayat sebelumnya tadi Pak. Tentang hamba yang diberi talenta. Ada yang diberi lebih banyak, ada yang 5, 2, 1. Kalau seorang hamba itu bisa dipercaya, artinya menghasilkan 5, artinya ia mempunyai tanggung jawab, maka kepadanya akan diberi lebih banyak sehingga ia berkelimpahan. Berkelimpahan itu mahkotanya besar, bukan soal duit ya ini ya. Kalau dalam perumpamaan ini duitnya yang banyak, tapi arti rohaninya nanti pelayanannya ditambah kalau seorang pelayan Tuhan. Kalau dalam hal kerohanian, rohaninya makin bertambah, tanggung jawabnya makin besar gitu, Pak. Kalau tadinya diberi talenta 5 misalnya, ditambahkan lagi selama masih bisa. Terus. Nah, orang yang tidak bisa dipercaya, apa yang ada padanya diambil sekalian. Ya udah nggak usah sekalian. Percuma dikasih kesempatan. Kesempatannya hilang maksudnya. Begitu. Baik. Oke Ya, Pak, terima kasih Pak. itu saja. Oke. Ya, Tuhan berkati, Pak. berkati. Berikutnya Pak Kris ya. Silakan Pak Kris. Shalom malam, Pak. Shalom malam. Izin off cam, Pak. Ya, nggak apa-apa. Ini kalau saya lihat yang dibahas malam ini, yang saya tangkap adalah ini sebetulnya ada di dalam kalangan, kalau bisa dibilang gereja Tuhan. Ya, Apakah betul, Pak? betul. Aplikasi Jadi, hari ini ada di gereja Tuhan ini. soalnya kadang-kadang ada yang menganggap, oh mereka itu yang agamanya di sono itu kambing.
kita ini domba, ada yang kayak gitu Pak. Soalnya. Nggak Pak cocok. Wiknya paham maksud saya ya Pak, ada Iya, paham, yang paham. Nggak cocok itu. jadi Konteksnya ini sama-sama menantikan kedatangan Sang Mempelai. ya, jadi ngambing-ngambingkan orang lain, dirinya dianggap domba. Gitu. Nah, terus apa? Kalau yang 5 gadis bodoh dan 5 gadis bijaksana itu kan seolah-olah kayak pasif karena menanti, Pak ya. Ya, Orang bisa mengartikan itu pasif, padahal sebetulnya kan itu kan padahal tidak. ya kondisi kenapa sampai kehabisan minyak itu kan sebetulnya kan ceritanya ada Ya, hal-hal betul. di balik itu. Nah, Betul. ini terus yang di Matius 25 ayat 44 ini yang dikira kambing itu memanggil Tuhan Yesus sebagai Tuhan. Hmm. Yang mana, Pak? Ya, Matius 25 ayat 44. Lalu mereka Oh, pun oke. akan menjawab dia, katanya, Tuhan, bila mana kami Ya, melihat engkau lapar. Nah, berarti kan ini kan manggil Tuhan Yesus Tuhan, Pak. ya, Ya, berarti kan itu mentah yang tadi. Nah, ya. terus saya minta dikoreksi, nangkepnya saya itu, mereka ini, kalau orang Jawa ngomong rumongso, mereka itu sudah merasa sudah melakukan yang baik-baik, cuma masalahnya, ini yang saya tangkap, Pak, ini seolah-olah kayak ada eksklusivitas di apa jemaat gereja ini kan yang saya lihat paling buat perasaan belas kasihannya tumpul ke apa rindu jiwa-jiwa untuk mengenal Tuhan itu kan sebetulnya karena salah satunya itu terlalu eksklusif, Pak. Pak Wiknya paham maksud saya? Mengerti. Orang lain kambing, saya domba, itu juga Ya, salah mengerti. satu dimensinya itu. Nah, padahal ini kalau tadi yang 5 gadis bodoh, 5 gadis bijaksana itu berkaitan dengan rohani yang ini kambing dan domba ini kan tindakan nyata sebetulnya, Pak. Benar. Betul sekali. Dasarnya Nah, tindakan nyata tadi. nah, padahal kalau kita sikap hidup kita sebagai orang Kristen itu eksklusif, kita merasa, oh, saya sudah baca Alkitab, Pak Wiknya kemarin ngambil angka berapa? 100 kali. Sudah Hmm. baca Alkitab 100 kali, sudah persekutuan doa, sudah doa pagi tiap pagi, sudah ikut kebaktian tiap minggu, sudah ngasih perpuluhan, mungkin enggak perpuluhan, wes tambahi jadi 12% misalnya Hmm. supaya sesuai hukum Taurat. Hmm. Eh, saya sendiri kan di awal-awal jadi Kristen, saya merasa semua sudah saya lakukan, termasuk melayani di gereja, ya wes, saya domba, gitu loh, Pak. Padahal kan ini kan yang mengagetkan di pengadilan di mana Tuhan Yesus jadi hakim ini kan tidak cukup itu, karena ini yang ditanya tindakan nyatamu mana Betul. terhadap orang-orang di sekitar kan itu. Betul. Betul. Jadi selama kita masih memiliki pikiran yang tanda kutip eksklusif, saya domba, mereka kambing, saya rasa kita tidak akan keluar dari zona yang semu yang menipu sebetulnya, Pak. Iya. Menurut Pak Wiknya bagaimana, Pak? Iya, sebenarnya banyak orang zonanya masih zona kambing, tapi merasa domba. Ini antara lain karena teologi yang salah juga yang diajarkan. Orang Iya, merasa, setuju, Pak. aku sudah selamat gara-gara hanya Kristen. Gak melakukan padahal. Iya, Karena keselamatan bukan karena perbuatan baik, terus merasa jadi domba. Salah, justru kambing dan domba itu dipisahkan berdasarkan perbuatannya. iya, Jelas itu perbuatan. Makanya di seluruh Alkitab dikatakan, manusia dihakimi menurut perbuatannya. Baca saja cari. iya, Iya, perbuatan nyata. Omong kosong teori Amin. semuanya itu. Berbahasa roh dan sebagainya. Kalau perbuatannya tidak nyata. Tindakan imannya. Nah itulah iya, dasar jadi kambing dan domba tadi. Bukan agama Kristen dan non-Kristen. Bukan. iya. Gitu, Makanya Pak. perumpamaan mengenai talenta dan kambing dan domba ini membuat saya dulu mikir, jangan-jangan saya ini belum berbuat apa-apa, maksudnya yang Tuhan mau itu loh Pak, yang saya khawatir itu. Iya, Jadi iya. mungkin itu yang sampai dengan akhir hayat yang masih harus saya terus perjuangkan mungkin itu Pak. Iya.
Ya, semua kita sama, Pak. Kita berusaha Amin. apalagi Tuhan gitu. Amin, Pak. Ya, itu Ngeri. saja Pak dari Ya, saya ya. Pak. Oke. Terima Terima kasih. kasih. Tuhan berkati. Wah, ini teman saya ini. Ben, silakan. Sahabat saya nih. Silakan mau tanya apa, Ben? Bentar, Pak. Ya, Shalom, Pak Gem. Shalom. Maaf, Pak Gem, saya off cam. Nggak apa-apa, silakan. Ya, saya ini aja, Pak Gem, singkat aja. Itu kan tadi ada pemisahan antara kambing dan domba. Ya, Lalu yang kambing ditinggal di bumi. ya, Nah, bumi ini kan tadi Pak Gem bilang jadi lautan api. betul. Nah, pertanyaan saya, Pak Gem, apakah bumi itu yang akan menjadi neraka, Pak Gem? Itu aja, Pak Gem. Oh, baik. Jadi sebenarnya istilah neraka itu diambil dari kata Gehenna. Gehenna itu tempat pembakaran di Israel di mana mengerikan itu. Itu figuratif. Nanti sebenarnya langit dan bumi ini akan menjadi lautan api, hancur oleh api, dan tidak ada lagi. Itulah yang namanya neraka. Jadi berbeda dengan pendapat umum neraka itu ada nanti di suatu tempat dunia roh. Bukan, wong ini setelah dibangkitkan Tuhan Yesus baru ada neraka kan? Gitu. Itu menjawab nggak ya? Ya, berarti bumi ini, Pak Gem, ya? Ya, langit dan bumi, bukan cuma bumi. Oh ya, langit dan bumi, iya ya. Hancur oleh nyala api. Oke, Pak Gem, terima kasih, Pak Gem. Ya, Tuhan berkati. Jadi Terima kalau ada kasih. orang yang mengajarkan langit dan bumi ini nanti diperbaharui. Bumi ini yang akan nanti jadi bumi yang baru. Salah. Karena ayatnya itu eksplisit sekali. Langit dan bumi hancur oleh api. Dan tidak ada lagi. Oleh sebab itu, betapa salehnya atau betapa sucinya kita harus hidup. Jelas itu. Oke, berikutnya Pak Irwan. Silakan Pak Irwan. Shalom Pak Winyo. Shalom. Pertanyaan saya adalah mengenai talenta ini ya Pak. Bagaimana kalau kita tidak melihatnya sebagai, saya melihatnya kadang-kadang sebagai kapasitas kita atau Oke. kesempatan kita. Oke. Jadi misalnya seseorang diberikan kesempatan untuk pendidikan tinggi atau menjadi pejabat tinggi gitu, Oke. dan tidak melakukan hal-hal yang diharapkan, agak short gitu. Ya. Misalnya yang 5 talenta ini mungkin dapatnya cuma 2 misalnya atau 1. Oke. Bagaimana dalam hal ini dengan lain kata tidak menggunakan semua kapasitasnya, tidak menggunakan semua kesempatannya untuk berbuat baik, Pak. Apakah termasuk kurang gitu, Pak? Ya. Jadi di perumpamaan ini tidak dikisahkan yang begitu itu, Pak. Yang short itu ya, yang kurang dari target. Ya. Nah, intinya adalah Tuhanlah yang menilai nanti. Asal kita optimal, apa saja yang bisa kita lakukan. Tuhan yang menilai, Pak. Jadi nggak masalah menurut saya. Asal kita benar-benar all out ya. Tapi belum sampai ke angka 10 misalnya. Tapi kita sudah all out yang kita bisa seperti itu, ya udah maksimum, Pak. Kalau Itulah tidak all makanya out, ada bagaimana, Pak? Kalau makanya ada 5, ada 2, ada 1 kan, Pak? Jadi kalau misalnya kita tidak all out, misalnya mungkin ada agak kemalasan sedikit atau kurang keinginan gitu, Pak. Oke, kita bicara soal nilai kekal ya, Pak. Setiap orang tentu mahkotanya beda, Pak. Ada mahkota yang besar, ada mahkota yang kecil, sudah pasti itu. Makanya ada orang yang selamat tapi mahkotanya kecil. Ada orang yang selamat tapi mahkotanya besar. Itu tadi, makin bisa dipercaya, makin ditambah-tambahkan kekuasaannya, tanggung jawabnya. Gitu. Yang terakhir, Pak, Ya. apakah kita kalau sudah melakukan hal-hal nyata yang seperti Bapak sebutkan ini dalam hidup kita misalnya, Ya. apakah kita bisa merasa yakin bahwa kita akan bersama diberikan kehakiman yang baik gitu?
Kita harus yakin, Pak, karena itu iman, karena itu kebenaran Alkitab. Amin. Amin. Alkitab berkata begitu, kita aminkan. Yes, memang itu benar, gitu. Apalagi yang kita perlu ragukan, nggak ada. Memang begitu, gitu. Baik, Pak. Masih, Pak. Ya, God oke. bless. Tuhan berkati. God bless. Baik, berikutnya Ibu Meme, silakan. Shalom Pak Wino, selamat malam. Shalom. Selamat malam. Pak, saya ada dua pertanyaan ini ya Pak Ya. 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 Yang pertama ini Pak, kan kalau tanda-tanda sebelum akhir zaman itu ataupun penghakiman, meskipun detailnya bervariasi, beberapa keyakinan mencakup tanda-tanda alam, seperti kedatangan Kristus dan kebangkitan semua orang mati ya Pak ya. Ya. Nah, pertanyaan saya, apa yang terjadi waktu hari penghakiman terakhir tiba ya Pak? Oke, baik. Jadi Alkitab mencatat Tuhan Yesus datang di awan-awan. Artinya tidak menjejakkan kaki di bumi, di awan-awan. Manusia yang di bumi apa yang terjadi ketika itu? Yang sudah mati akan dibangkitkan lebih dahulu. Yang mati di dalam Tuhan, orang percaya yang mati dibangkitkan lebih dahulu. Yang masih hidup ketika itu, tubuhnya diganti seketika. Kan nggak sempat mati itu. Tubuhnya diganti tubuh yang baru. Nah, setelah itu menyongsong Tuhan Yesus di awan-awan dan bersama Tuhan selama-lamanya. Artinya apa? Artinya kita naik menyongsong di awan-awan, lalu pergi ke langit baru, bumi baru, selamanya bersama Tuhan gitu. Itu yang Alkitab catat. Nah, Itu hanya untuk sedangkan orang jahat yang mati dibangkitkan juga. Tapi tidak dibawa, ditinggal di langit dan bumi yang jadi lautan api ini gitu. itu khususnya untuk hanya orang percaya dulu Pak dibangkitkan gitu. Iya, Belum lagi perbuatannya. orang yang mati dulu di dalam Tuhan bangkit dulu. Setelah itu orang yang masih hidup yang di dalam Tuhan diubah seketika tubuhnya. Diangkat, ya kan? Nah, setelah itu yang mati tapi orang fasik, orang jahat dibangkitkan juga. Tapi untuk ditinggal di langit, di bumi yang jadi lautan api, gitu. Jadi kalau orang yang percaya tapi perbuatannya Jahat. belum, ya gimana ya? Ya itu bukan orang percaya. Itu Oh, itu orang belum. Kristen aja, tapi bukan orang Oh, percaya. ya paham. Itu nggak Oh percaya iya, Tuhan artinya. ya. Karena sekarang ini kan Pak banyak ajaran kalau kita percaya sama Yesus gitu ya, kita Ya, itu sudah diselamatkan gitu loh Pak, tanpa perbuatan. ya. Itu kalimat itu tidak salah loh. Kalau kita percaya Tuhan Yesus, kita diselamatkan. Iya betul. Tapi percaya itu artinya apa? Jangan cuma percaya dengan mulut, itu bohong. Kalau percaya nggak cuma mulut, semua tindakan kita mencerminkan bahwa kita percaya gitu. Amin. Ya kan? Iya Pak, saya setuju. Tapi itu saya punya pastor dia bilang dari mulut kita percaya kepada Yesus dengan mulut aja loh Pak. Kita udah Ya, diselamatkan nanti masuk surga gitu loh. ya udah masuk surga Aneh. kalau itu dia. Iya Pak, yakin dia Pak. Ya terserah dia yakin. Alkitab ngomongnya lain. Ya kan? Iya. Terserah orang yakin terserah. Kan banyak orang aku yakin. Ya terserah yakin situ. Kebenaran tidak tergantung keyakinan kita. Iya betul itu Pak, Kebenaran saya sesuai setuju. Alkitab. Iya. Gitu. Ya, Satu lagi ya Pak ya. ya boleh. Bagaimana Pak perbuatan baik kita bisa menjadi bukti iman kita yang sejati ya Pak, yang tertulis pada Matius 25 ayat 31 sampai 46 itu ya Pak ya. Ya, Thank you. artinya perbuatan kita itu harus dimotivasi karena kita mengasihi sesama. Kalau cuma perbuatan baik, misalnya gini. Kalau Amin. saya berbuat baik nih, di foto masuk koran supaya saya terkenal, nah, itu bukan perbuatan baik. Itu bukan baik di Ya. mata Tuhan. Perbuatan baik itu Tuhan tahu persis di hati kita itu memang perbuatan baik atau bukan. Orang dunia banyak perbuatan baik untuk mencari nama supaya kelihatan baik, Citraan. pencitraan, kan gitu kan? Iklan, gitu. Beda kalau itu bukan perbuatan baik di hadapan Tuhan.
Kalau perbuatan baik itu Pak seperti ikhlas gitu ya Pak ya. Bukan cuma ikhlas. Jadi kita memang benar-benar mengasihi orang, bukan karena supaya aku dia pandang baik. Itu belum. Kalau kita melakukannya karena supaya memang aku mengasihi dia, memang itu yang diinginkan Tuhan, belas kasihan. Bukan ngasih karena, oh, agama mengajarkan supaya ngasih orang, dapat pahala, bukan gitu kalau Kristen. Kita ngasih orang, nolong orang karena kita memang anak Allah. Dan nggak perlu difoto, Amin. nggak perlu diumumkan kemana-mana. Memang hatinya kita begitu, tulus gitu. Baru itu benar. Tapi Pak, kalau awal-awal kita kan ini baru kita apa dipenuhi oleh orang Roh Kudus gitu ya Pak. Karena Ya, pengajaran kita, mindset kita kan dulu kan berbeda sama ya, sekarang yang Bapak ajarkan. ya. Terus ketika kita menolong orang itu, kadang-kadang kan Pak seperti masih kita sih ada hati menolong. Tapi kayaknya kadang-kadang nggak ikhlas gitu loh Pak. Tapi kita masih belajar niat kita gitu. Namanya juga masih belajar, nggak Iya, apa-apa. nggak apa. Lama-lama nanti udah biasa, udah Ya, mengerti. Gitu. Iya, Nggak iya. apa-apa. Nggak Ya apa-apa kan? ya Pak ya. Belajar. Iya Pak, iya. Ya. Iya, paham Pak. Tulus Iya, itu nggak iya. mendadak bisa loh. Tulus itu karena lama-lama tulus kita. Kan kadang-kadang ngasih orang, aku baik juga ya. Ada tuh di hati kadang-kadang. Iya Pak, Ya ada. nggak apa-apa, itu kan awal-awal belajar. Nanti Heeh. lama-lama, ya memang harus gitu, ya. apanya yang baik. Gitu. Gitu. Nggak mencari nilai. Oh iya ya Pak. Makanya pertobatan itu garis panjang ya Pak ya. Garis panjang. Iya, iya. Proses. Iya proses Pak. Iya Pak. Makasih ya Pak Ya, nasihatnya. oke. Tuhan berkati. Shalom, terberkati. Shalom. Berikutnya Pak Budi Wijaya, silakan Pak. Ya, Ya, shalom Pak Wigno. shalom. Pak, pertanyaan saya sudah sebagian terwakili Pak oleh teman-teman yang lain itu Pak. Oke. Teman tolong dikoreksi aja Pak. Kesimpulan saya adalah kita sebagai orang percaya itu harus dua ya Pak ya. Iman kepada Yesus dan perbuatannya juga harus mencerminkan bahwa kita adalah murid Yesus. Jadi harus ada Ya, dua-dua ini ya Pak. Kalau cuma iman aja nggak cukup ya Pak ya. Nah, ya. ini penjelasannya nggak begitu. Sebenarnya iman saja cukup, tapi iman itu apa? Iman itu adalah nyata dalam perbuatan gitu loh. Nah, Jadi iman ini dan yang saya perbuatan itu maksudkan. satu Betul. paket, Pak. Nggak bisa gini, iman nggak ada perbuatannya itu nggak bisa. Itu bukan iman. Betul. Satu Kan gini paket. Pak. Pertanyaan saya satu. Karena kan Yesus tuh ada perintah tentang hukum kasih itu loh, Pak. Ya, Kasihilah betul. sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Betul. Nah, Itulah dia berkata bahwa itulah seluruh isi hukum Taurat dan kitab para nabi. Betul. Ya, Betul. di Matius 22, Pak. Nah, Ya, betul. tapi gini, Pak. Saya kadang lihat ya, Pak ya. Ada orang dari agama seberang, dia melakukan kasih, Pak. Ya, Dia melakukan apa yang dituntut oleh Yesus. ya, bisa. Nah, tapi dia tidak ada iman kepada Yesus. Ya, Nah, sebaliknya, Pak. Orang yang menamakan dirinya Kristen tidak melakukan itu. itu bukan Kristen. Itu KTP-nya Kristen. Tiap hari seminggu mungkin 2-3 kali ke gereja, Pak. Doa, doa malam, acara doa kebaktian ini, doa puasa, rutin ke gereja, tapi perbuatannya kalah, Pak, dengan orang yang non Kristen ini. Tapi mereka setiap kali ada peristiwa-peristiwa besar, misalkan, Pak ya, COVID-19 yang tempo hari, itu mereka justru terdepan, Pak, memberikan bantuan, Pak. Saya tahu. Nah, saya nggak sebut lah, Pak. Organisasinya pasti Bapak tahu. Ya, Nah, ketika terjadi gempa besar di Palu ya, Pak ya, ya, mereka juga terdepan, Pak, untuk ya, memberikan bantuan kepada korban, kepada apa dan itu gereja waktu itu nggak ada namanya, Pak, nggak terdengar suaranya. ya, Nah, terus yang sekarang ini, Pak, ketika terjadi banjir bandang di Sumatera, yang kita semua tahu, ya, mereka juga terdepan, Pak, ya, melalui lewat jalur laut. Mereka lewat jalur udara, darat karena nggak bisa lewat gitu loh. Mereka ya. memberikan sumbangan yang luar biasa besar, bantuan macam-macam, makanan dan segala macam. Nah, Pertanyaannya,
Pertanyaannya adalah di kitab Roma 2 ayat yang ke-14, Pak. Ya, Nah, apabila bangsa-bangsa lain yang tidak memiliki hukum Taurat oleh dorongan diri sendiri melakukan apa yang dituntut oleh hukum Taurat, maka walaupun mereka tidak memiliki hukum Taurat, mereka menjadi hukum Taurat bagi mereka sendiri. Sebab dengan itu mereka menunjukkan bahwa isi hukum Taurat ada tertulis di dalam hati mereka, dan suara hati mereka turut bersaksi, dan pikiran mereka saling menuduh dan atau saling membela. ya, Yang ke-16, hal ini akan nampak pada hari bila mana Allah sesuai dengan Injil yang kuberitakan akan menghakimi segala sesuatu yang tersembunyi di dalam hati manusia oleh Kristus Yesus. Pak, artinya kan mereka juga akan dihakimi juga, Pak, yang non-Kristen ini. Sesuai dengan hati nuraninya mereka. Apakah mereka ini selamat atau enggak, Pak? oke, baik. Ini sebenarnya tidak bisa dijawab terlalu sederhana seperti itu. Kita harus mengerti secara detail. Yang pertama, kalau orang tidak pernah mendengar Injil, itu berlaku. Karena nggak pernah dengar kan? Ya, Contohnya tapi Abraham. Masa Abraham mau ya, dihakimi percaya Tuhan Yesus apa enggak? Kan enggak. ya, tapi mereka melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus. Betul. Jadi Gitu loh. di zaman itu belum ada Alkitab, Injil belum kemana-mana. Firman Tuhan berkata kalau ada bangsa lain yang nggak pernah dengar, tapi melakukan Taurat oleh dorongan diri sendiri, ya dibenarkan karena perbuatannya itu. Betul dong? Ya, berarti kan itu Nah, orang berlaku juga zaman untuk itu sekarang juga, dong, Pak. di zaman itu juga, orang Yahudi punyanya Taurat, belum punya apa-apa. Kalau melakukan Taurat dibenarkan nggak? Dibenarkan zaman itu. Tapi kalau zaman sekarang sudah mendengar Injil, menolak, nggak ada ampun, Pak. Ini Hmm. masalahnya adalah, tapi kita juga nggak boleh menghakimi begitu. Kenapa? Jangan-jangan mereka juga nggak mendengar Injil. Mereka dengarnya itu tadi, itu Kristen kok nggak bener gitu ya. Nah, gitu loh. Jadi nggak dengar yang benar. Jadi nggak bisa dihakimi begitu juga. Makanya kita tidak boleh menghakimi siapapun. Karena kita bukan hakim yang pertama. Yang kedua, Betul. kita nggak punya informasi lengkap tentang seseorang. Backgroundnya Ya, seperti apa dan seterusnya. Nggak boleh. Makanya hukum kasih itu seperti salib. Kasihlah Tuhan Allahmu vertikal, kasihlah sesamamu. Itu tugas kita. Makanya kita tidak boleh menjadi sandungan. Makanya orang Kristen binasa itu nanti. Kalau jadi sandungan, katanya percaya Yesus, tapi malah melawan, malah jahat. Jadi sandungan pasti binasa itu, Pak. Pasti. Malah jelek-jelekin nama Tuhan itu sebenarnya. Ngaku Kristen tapi perbuatannya jahat. Habis dia, Pak. Pasti. Pasti. Gitu. Ya, Ya. artinya kita nggak boleh menghakimi, Pak, ya. Nggak boleh. Nggak boleh. Jadi Kita nggak meskipun tahu. mereka mereka yang katanya non-Kristen, tapi kalau mereka melakukan itu tetap haknya Tuhan lah, Pak, ya, untuk Haknya Tuhan. menghakimi. Karena Kita kita nggak nggak boleh tahu bilang mereka sebenarnya pasti masuk neraka karena mereka tidak punya iman gitu. iman seperti apa. Intinya Nah, ya gini itu. loh. Orang nggak percaya Tuhan Yesus, menolak Tuhan Yesus, pasti binasa. Masalahnya mereka tahu nggak Tuhan Yesus? Pernah dengar nggak? Atau yang dia dengar salah tadi? Hmm. Itu aja. Dan satu lagi saya mau tekankan ya, Tuhan itu hakim yang adil. amin. Jadi nggak mungkin Tuhan Amin. mengadili orang yang belum pernah dengar. Oh, nggak mendengar pokoknya binasa. Oh, nggak mungkin. Oh, hakim yang adil. Gitu. Ya, Makanya pasti porsinya kita nggak sesuai. berani menghakimi siapapun. Karena kita tidak adil. Biar Tuhan aja yang adil. Tapi yang pasti kalau orang menolak Tuhan Yesus, pasti binasa itu aja. Kan orang Oh, menolak belum tentu menolak, Pak. Karena nggak dengar. Ya. ya Apalagi yang atau jelek-jelekin Tuhan Yesus, nyala-nyalain, pasti binasa itu. ya. Ya kan? Salahnya apa Tuhan sama kau? Itu jelas-jelas menolak kalau itu, Lah Pak. ya, bukan menolak, melawan malah. Iya, betul. Salahnya Tuhan Yesus apa sama kau? Kau jelek-jelekin itu. Binasa kalau yang begituan masih. Ya, Ya, oke. oke. Jelas, Pak Wigno. Terima Ya, kasih, Pak. Tuhan oke. berkati. Tuhan berkati. Em, Ibu Ivon, silakan Bu. Langsung pertanyaannya ya, biar Ya cepat. Pak, Hmm, menanggapi yang Pak Budi tadi Pak, ya, Ah,
Bapak bilang yang mendengar Injil yang benar itu, Pak. Ya. Jadi bagaimana mendengar Injil yang benar itu, Pak? Makanya itu tugas kita. Makanya saya bikin OBS teriak-teriak sana sini. Dikritik banyak orang nggak masalah. Itu tujuannya itu supaya orang mendengar Injil yang benar. Amin. Jadi Itu. bukan kalau kita ngomong Tuhan Yesus sebagai Tuhan, mereka nggak percaya, sudah finish gitu, Pak, Ya maksudnya. nggak sesederhana itu. Jadi Orang nggak lewat perbuatannya kita ya, Pak. orang nggak ngerti apa-apa terus kita Injil itu Yesus Tuhan loh. Dia nggak ngerti. Iya. Harus lewat perbuatan nyata, lewat penjelasan firman, hal kerajaan surga itu seperti ini loh. Nah, gitu-gitu. Jadi nanti kalau dia nuraninya udah oke, nolak nggak dia? Nolak binasa. Oh, oke. Kalau nggak nolak ya selamat. Iya. Ya, intinya Terus, kita jangan jadi sandungan, hidup sekali aja. iya. Ini, Mbak, hidup kudus ini sukar, Pak. Ya kalau gampang semua orang masuk surga. Justru susah Saya itu. mengalami begini, Pak. Teori tahu ya, Pak. Ya, Jadi kalau ngomong dengan orang bisa ya, Pak. Terus kita, oh ya, saya rasanya pasti bisa. Tapi begitu kalau ada sesuatu, seperti umpamanya, kalau kamu diceples, tidak boleh ceples kembali, umpama gitu, Pak. Iya. Tapi begitu diceples, ada reaksi refleks gitu loh, Pak. nah itu dia. Itu Itu bagaimana, Pak, refleks. ini? Itu refleks keberdosaan itu. Itu harus dibunuh itu refleks itu. Ya itu, Pak. Jadi Itu gini kan. loh. Jadi makanya kita itu perlu latihan. Makanya kalau ada orang menghina misalnya, udah Iya. ambil nafas dulu. Oh iya ya nggak boleh ya. Kita kesel Loh, ya. Gitu loh. Tapi belum ngambil napas sudah langsung itu ya, Pak. Ya harus. Kalau saya begini. Contohnya kesehatan aja ya. Contohnya Iya. kesehatan. Kesehatan aja orang nggak mau kan. Susah kan mengendalikan mulutnya. Iya. Kalau saya membayangkan, waduh kalau saya sakit parah, daripada sakit parah nggak apa-apa lah, aku mau makan sehat aja. Gitu. Bayangkan aja Iya. kalau aku ditolak Tuhan betapa sedihnya ya. Mengerikan juga, nggak apa-apa. Aku mau dikritik, dihina. Nggak, refleksnya udah mati. Dihina biarin aja, oh siapa dia, nanti dia juga mati, kita juga mati. Kan ketemu Tuhan nanti. Kan Iya. gitu. Ya, Jangan, saya sendiri merasa kaget. Loh, kok bisa berbuat itu ya, Pak? ya. Lah, Nah makanya gini, apa makanya saya begini. tidak mengasihi Tuhan begitu? Makanya begini, ketika refleks itu muncul, Ya, kita harus cepetan sadar. Loh, aku kok masih punya itu ya? iya. Ampun Tuhan. Amin. Gitu. Amin. Saya kalau bikin salah ya, meskipun nggak sengaja gitu, saya itu kepikiran loh, kok tadi itu Iya, bisa betul, gitu Pak. ya? Iya, Pak. Belajar ya, Nah, Pak. itu indikasi baik tuh. Jangan gini, salah gitu ya. Nggak apa-apa lah sekali-sekali. Wah, udah deh. Kalau kita, aduh Tuhan, tadi tuh kok aku bisa salah ya Tuhan. Nyesel aku. Iya, Ya, iya, Pak. Nah, menyesal. itu baru benar. Nanti lama-lama makin jarang salahnya, Terbiasa. lalu nggak bisa salah lagi. Gitu. Amin. Ya. Kemudian itu, Pak, yang kembali ke kitab Matius yang 16 ya, Pak. Yang Petrus ditanyai Tuhan, siapakah aku ini? Terus Petrus menjawab, Mesias. Ya. Itu Petrus tahu bahwa Tuhan itu Mesias karena Roh Kudus, Pak. Seperti kita terbuka bahwa Tuhan itu Mesias. Apa itu Roh Kudus, Pak, yang mengungkapkan. Jadi bukan begini loh, Petrus dibisikin nama Roh Kudus. Bukan. Petrus sudah hidup bersama Tuhan Yesus berapa lama? Dia sudah melihat Lazarus bangkit, yang buta dicelikan. Dia sudah lihat Tuhan Yesus berjalan di atas air, membentak badai-badai berhenti. Siapa orang ini? Petrus sudah tahu. Jadi ketika Tuhan Yesus berkata bahwa
Berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di surga. Itu artinya bukan dibisikin gitu, bukan. Dinyatakan kepada Petrus melalui kejadian sehari-hari itu loh. Oh iya Oke. ya, bener. Di samping itu memang ada Roh Kudus dalam dirinya, pasti. Sama seperti kita ada Roh Kudus dalam diri Amin. kita, tapi mau percaya nggak? Ya. Gitu. Ya. Ya. Bagaimana kalau orang sebelum meninggal, Pak, kemudian dia mau mengaku Tuhan Yesus sebagai juru selamat, padahal kita iman dengan perbuatan, loh. Lah ini belum berbuat, Pak. Itu kan mesti diuji, toh, Pak. Seperti yang saya bilang, ku hidup kudusukan. Baik, ini pertanyaan bagus sekali nih. Ketika seseorang sudah mau mati, bisa nggak dia lari 1 kilometer? Ya udah nggak bisa, udah lemes. Kalau Ya. di kala itu dia bertobat, diterima pertobatannya. Pasti. Karena cuman itu yang dia bisa lakukan. Tapi ingat, Tuhan Yesus bisa melihat langsung. Itu takut mati atau memang benar bertobat. Itu yang pertama. Oh, oke. Ya. Yang kedua, dia sudah tidak berbuat apa-apa untuk Tuhan, cuma menyesal dan bertobat doang kan? Ya. Mahkotanya sangat kecil. Atau tidak ada mahkota sama sekali. Jelas nggak? Sayang, Pak. Ya. Ya, tapi kalau Ya. nggak ke neraka aja udah bagus. Iya, 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 iya. Jangan ngarepin mahkota. Iya, iya. Kan gitu. Iya, Ya. Pak. Oke. Ya. Terima kasih, Pak. Ya, Selamat Tuhan berkati. Tuhan berkati. Terakhir Pak Mulyono, langsung pertanyaannya. Karena tinggal 1 menit, 2 menit nih. Ya, malam Pak Wignya. Malam. Pak, ini tentang perumpamaan talenta tadi, Pak, tentang Ya. kerajaan surga itu, Pak. Ya. Itu berarti di kerajaan surga itu juga berlaku ya, Pak, yang punya 5 talenta, 3 dan 1 itu. Berlaku Pasti. seperti itu. Pasti. Nah, pertanyaannya gini, Pak, kalau kita di dunia ini punya 5 talenta, nanti di surga juga 5 talenta gitu, Pak. Enggak. Relevansinya. Enggak. Gimana, Bukan itu. Kan tadi ada ayatnya. Yang dikasih 5 menghasilkan 5. Maka dia diberi perkara yang lebih besar lagi. Lebih lagi. Berarti Gitu. apa yang di dunia ini dibawa ke surga, Pak? Apanya yang dibawa? Tar dulu, Maksudnya hati-hati. talentanya. Talenta. Loh, apa itu talenta? Talentanya. Apa itu talenta? Apa talenta itu? Rumah? Atau apa? Ya hidup kita, Pak. Lah iya, harta dibawa Hidup nggak? kita. Harta dibawa nggak? Enggak. Kan apa yang kita perbuat di dunia juga dibawa ke Harta surga kan, dibawa Pak, nggak? nantinya. Jawab dulu. Loh kok bingung? Rumahnya Bapak dibawa nggak ke surga nanti? Putus-putus, Pak. Oh, Ini putus-putus. internetnya. Oh, oke, oke. Harta kita dibawa nggak ke surga? Tidak. Oh, harta Tidak. enggak, Pak? Nah, harta itu Enggak. termasuk talenta yang dimaksud ini. Harta kita itu mau dipakai untuk Tuhan apa enggak? Talenta itu. Talenta itu termasuk harta. Nggak dibawa ke surga harta. Yang dibawa cuman karakter kita Oh, ke ya. surga. Nah, di surga diberikan Ya. tugas yang lain lagi, memerintah bersama Tuhan, gitu loh maksudnya. Jelas Jadi ya? karakter kita sama nanti, Pak, di dunia sama di Ya surga iya, nanti masa sampai karakternya. surga terus kita lupa diri, amnesia, lupa ingatan? Ya enggak lah. Lanjutan dari hidup ini. Ingat nggak Tuhan Yesus cerita tentang orang kaya dan Lazarus? Orang kaya masih ingat nggak saudaranya yang di bumi? Iya. Masih kan? Masih, Nah, masih. iya, Ya. begitu nanti. Makanya, Oke, Pak. kalau Benar. hari ini seseorang jahat, nggak mungkin sampai surga. Di surga nggak ada orang jahat. Enggak akan. Makanya kita ketakutan hari ini, ketakutannya bukan takut setan, takut jangan sampai aku jadi berdosa ya Tuhan. Itu loh. Benar-benar betul. Ya, ya. Ya, Ya. cuma saya ngerilit antara yang di dunia sama di surga gitu aja, Pak. Ya, Tentang talenta. relate-nya itu aja. Ya. Roh kita dan jiwa kita sampai ke surga. Ya udah. Amin. Ya. Itu aja, Pak Wignya. Oke. Makasih banyak. Ya, Ya. Tuhan berkati. Oke, malam ini habis juga ya, tapi sudah lewat jamnya. Oke, kita tundukkan kepala yuk. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk malam hari ini.
kami semua mendapatkan rema yang luar biasa. Biarlah kami melalui pengertian demi pengertian, semakin hari semakin lengkap, semakin hari semakin membawa kami kepada kedewasaan rohani. Sehingga kami mau menjadi seperti gadis yang bijaksana, bertanggung jawab, sehingga ketika Tuhan Yesus datang, kami didapati berkenan. Terima kasih, kami mengucap syukur untuk program online Bible Study. Kami percaya Tuhan yang berkati. Kami juga mengucap syukur untuk GMM, Gereja Mula-Mula. Semua pelayan Tuhan, semua umat Tuhan dimanapun berada. Makasih, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin.